saya ada masalah. Jadi saya kesini tuh untuk melakukan konseling kepada ibu. Iya. Sebelumnya pernah apa belum? Sudah pernah. Sudah tahu kan ya berarti? Iya. Ada konseling, proses-prosesnya bagaimana gitu kan ya. Nah, Ibu tegaskan kembali tentang asas-asas dalam konseling. Salah satunya itu tadi kesukarelaan. Jadi Mbak Ida datang ke sini sukarela, nggak ada paksaan, dan saya juga nggak memaksa Mbak Ida untuk melakukan konseling, gitu ya. Terus yang kedua ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini apa yang kita lakukan hari ini, proses konseling ini adalah privat, jadi nggak ada orang lain tahu. Di ruangan ini hanya ada kita berdua, jadi ini jadi rahasia kita berdua. Dan Mbak Ina nggak usah takut nanti saya bocorkan ke guru lain atau konselor lain, nggak akan, karena itu sudah menjadi hak Mbak Indah agar masalahnya tidak diketahui orang lain, dan juga kewajiban saya untuk merahasiakan masalah konseling saya gitu. Dan yang terakhir ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Ina nggak usah takut, misal di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, kita sama-sama saling melengkapi gitu ya. Jadi apapun yang Mbak Ina ungkapkan semoga dapat terbuka agar tidak ada yang tertinggal dalam mengatasi masalah yang Mbak Ina paham? Iya Bu, saya sudah paham. Oke, langsung saja ya, bisa Ibu tahu apa yang Mbak Indah alami, yang Mbak Indah rasakan, masalah apa? Gini ya, bukan saya kuliah udah semester 5. Saya sudah gimana ya? Tugas itu loh Bu, tiap hari itu datang terus. Jadi saya itu bingung mau mengerjakan yang mana dulu. Jadi saya itu udah nggak ada semangat untuk kuliah gitu Bu. Kan tugasnya itu numpuk gitu, terus apalagi kan saya juga kalau siang kan kerja gitu Bu, jadi waktunya itu gimana ya, sudah diatur baik-baik tapi tugasnya itu yang nggak bisa diatur Bu. Itu mengenai masalah yang Mbak Indah alami, kira-kira apa keinginan Mbak Indah dalam mengatasi masalah yang Mbak Indah alami? Kalau itu ya apa ya Bu, kan pengen saya itu satu hari satu tugas itu selesai gitu ya Bu, tapi kenyataannya itu kan dosen kan nggak bisa ya Bu, kuliah jadwalnya hari ini pasti bisa hari ini, kan bisa mundur bisa maju, terus tugasnya itu kan pasti ada gitu Bu. Jadi kan tugas yang harusnya hari ini selesai itu jadi belum selesai gitu Bu, karena tugas yang baru datang itu tadi harus dikumpulkan hari ini juga. Jadi gitu Bu. Terus saya itu pengennya ya itu tadi Bu, masih pengennya yang itu tadi. Bisa diulangi keinginannya, satu hari menyelesaikan satu tugas. Terus kegiatan Mbak Indah selama ini apa saja, bisa disebutkan dari bangun tidur? Saya bangun tidur itu langsung bersih-bersih ya Bu. Meskipun kuliah saya itu join, tapi nanti saya tinggal bersih-bersih juga gitu. Terus kira-kira ditinggalnya itu misalnya ya, HP-nya di sini, terus nyapunya di depan itu, atau HP-nya tetap di saya bawah? bawa Bu, sama nyapunya saya sambil mendengarkan ya. Terus habis bersih-bersih, itu saya sarapan. Habis sarapan itu saya cuci piring, terus mandi ya kan Bu. Terus kalau perkuliahannya belum selesai ya itu saya buka laptop mengerjakan tugasnya dikit-dikit sambil dengerin itu tadi perkuliahan tadi. Terus setelah itu duhur itu saya sudah persiapan untuk berangkat kerja. kerjanya masuknya jam 1. Terus pulang kerja jam berapa? Jam 8:30. 8:30 malam. Kalau boleh tahu kerjanya di mana? Di toko Bu, jaga toko. Tokonya itu selalu rame atau toko apa sebenarnya? Toko mainan Bu. Gimana orang pembelinya itu gimana, konsumennya? Atau selalu rame atau kadang sepi, kadang nggak ada pembeli? Untuk saat ini tuh masih sepi ya Bu, soalnya barangnya itu sudah hampir habis gitu, belum beli lagi. Terus kan sekarang kan ya COVID juga gitu Bu, jadi jarang sih orang yang ke toko, nggak seperti yang
dulu belum ada covid gitu. Berarti kerja sudah lama ya? Sudah Bu. Gini, sebelum semester 5 ini, semester 4 kan pas sama semester 3, semester 2, semester 1 kan pastinya juga ada tugas sama-sama, dan kira-kira hampir semua matkul ada tugasnya tiap pertemuan. Ya hampir sih Bu. Nah itu dari semester sebelumnya itu sudah selalu ada tugas, atau barusan semester 5 ini yang tugasnya non-stop? Saya merasa itu dari semester 4 ya. Itu semester 4 itu saya sempat resign dari kerjaan, soalnya saya nggak kuat ya sama tugasnya yang buku itu tadi, akhirnya saya resign. Terus kemarin mau semester 5 saya dipanggil lagi disuruh kerja itu. Terus kok semester 5 apa tugasnya itu makin banyak gitu Bu, jadi saya bingung gitu. Kira-kira di toko itu selalu dipantau nggak sama bosnya? Ya enggak juga sih Bu. Berarti boleh dong main HP atau itu boleh? Ya boleh, ngerjakan tugas juga boleh, tapi kan saya itu susahnya itu gini Bu, kan pulang terus kan berangkat kerja, kalau bawa laptop itu belum tentu nanti di toko itu saya buka laptopnya gitu loh Bu, jadi saya itu males gitu. Oh ya, karena sudah dalam jam kerja ya, Iya. jadi waktunya jadi terasa malas meskipun sebenarnya itu longgar gitu kan. Iya. Nah, terus itu yang Mbak Indah, terus nanti pulang jam setengah 9 malam, itu langsung tidur atau gimana? Iya Bu, saya usahakan langsung tidur, soalnya kalau pagi itu susah banget. Berarti mengerjakan tugasnya pada jam Ya tadi pagi hari kalau sempet, pagi hari kalau sempat. Kalau Iya. nggak sempat, ya terpaksa ngebut Bu, kan ngebutnya di malam atau ngebutnya itu di rumah, tapi waktu hari deadline-nya itu tadi saya ngebut kerjanya liburnya hari apa? hari Jumat Hari Jumat. Kalau kuliahnya sampai hari sampai hari Jumat. Berarti Sabtu Minggu paginya di rumah nggak ngapa-ngapain ya? Kalau misal nggak ada kuliah ganti, Enggak ngapa-ngapain. biasanya itu nggak ada kuliah gitu kan ya? Sabtu itu Bu, saya itu apa ya, ada jadwal tag video. Sudah itu tugas ya? Iya, itu tugas tiap minggunya Bu, saya capek. Ya, saya tahu. Jadi sangat padat berarti ya. Terus rencananya Mbak Indra ini ke depannya gimana? Kira-kira kan kalau gini, saya kan nggak mungkin nih mengorbankan salah satunya. Misal fokus ke kuliah, kan saya kerjanya soalnya sudah lama, sudah dipercaya juga sama desain dipanggil kembali, berarti kan sudah sangat dipercaya. Kalau mengorbankan kuliahnya untuk kerja juga sayang karena sudah sampai semester 5. Nah, rencananya Mbak Indah untuk menghadapi masalah ini tuh pasti kan setiap ada masalah pasti punya keinginan, wah sakjane kalau gini tuh gini gitu kan. Nah, rencananya Mbak Indah sendiri ini termasuk juga harapan kedepannya itu seperti apa? Untuk mengatur jam kerja, jam kuliah, jam mengerjakan tugas gitu. Kalau mengatur jadwal itu ya pengennya itu gini loh, saya itu pengennya itu di toko itu ada laptop, jadi nanti saya datang itu saya bisa mengerjakan di laptop itu tadi tanpa saya bolak-balik bawa laptop ke rumah ke toko gitu Bu. Terus di toko itu saya itu pengennya itu bisa fokus kerjakan tugas gitu Bu, tanpa ada gimana ya, kalau ada orang beli kan bisa tinggal bentar gitu. Nggak bisanya itu partner kerjanya itu loh Bu, kalau saya ngerjakan tugas itu pengennya saya itu menegur dia buat diam agar saya itu bisa konsentrasi, tapi ternyata saya nggak berani negur Bu, kan itu kan jam kerja, kan saya nggak harus negur dia juga gitu Bu. Dia nggak diamnya itu yang gimana? Ya kayak lihat YouTube tapi nggak mau di itu Bu, apa
dikecilkan. Iya, dikecilkan. Terus kalau nonton TV itu ya gitu lah Bu. Kayak kan saya nggak bisa fokus sama suara-suara itu tadi. Kalau misalkan ya Mbak Indah dapat tugas makalah, membuat makalah, kan makalah kan berarti harus punya referensi dulu. Nah, kira-kira Mbak Indah kapan waktu yang cocok untuk mencari referensi? Bukan mengerjakan makalahnya ya, masih mengumpulkan referensi atau bahan-bahan untuk makalahnya itu. Kalau cuma mencari sih di toko juga bisa, bukan kan main HP terus. Jadi bisa Gitu. Berarti Mbak Indah tidurnya 8:30 tadi langsung tidur ya? iya. Sore ya tidurnya. Soalnya biasanya anak muda itu tidurnya di atas jam 10. Iya Bu, soalnya saya nggak mau overthinking di tengah malam. Yes, bagus itu. Agar tubuh juga cepat beristirahat ya. Terus jarak Mbak Indah, tadi kan Mbak Indah bilang nggak mau bolak-balik bawa laptop. Kira-kira jarak Mbak Indah dari rumah ke toko itu jauh apa dekat? Sebenarnya sih deket Bu, tapi kan laptopnya besar. Jadi saya juga males Bu, bawa berat-berat gitu kan males juga. Terus udah bawa berat nanti di toko nggak kepake gitu loh Bu. Kan sia-sia. Tapi Mbak Indah kira-kira merasa kurang semangat atau enggak waktu mengerjakan tugas? Atau nanti aja kurang semangat? Lihat tugasnya Bu, kalau tugasnya saya lihat mudah ya saya semangat aja Bu. Kalau sulit itu saya sudah geleng-geleng Bu. Tapi pasti selesai ya? Ya pasti selesai. Tuh, rencananya kan sudah tahu. Rencananya sebentar dulu, keinginannya Mbak Indah kan 1 hari 1 tugas. Terus untuk rencananya pengennya bisa memanfaatkan waktu luang, entah itu di tempat kerja ataupun di sela-sela habis beres-beres tadi ya gitu. Nah terus kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya saya harus mencobanya secara bertahap. Bertahapnya gimana? Ya. Gimana ya? Ya Kita buat itu aja. Misal nih hari Senin masuk kuliah berapa matkul kalau hari Senin? 2 matkul. 2 matkul. Terus hari Selasa? Cuma 1 matkul, sebenarnya 2, tapi yang satunya itu pindah ke hari Rabu. Selasa 1, yang hari Rabu 2, hari Kamis 1. hari Jumat 1. Nah misal nih hari Senin nih dosennya kosong 1. Katakanlah yang pagi yang kosong. Kan biasanya misal dari jam 7 sampai jam 12 jam kuliah 2 matkul itu ya. Nah yang jam 7 sampai jam 9, 10-an itu kosong. Nah mungkin Mbak Indah itu kira-kira mau ngapain kalau kosong di hari Senin? Kalau saya tahunya dari malam ya, besok kosong itu saya malah molor. Sekali. Terus dosen hari Senin ini pagi itu kan kosong, kita ambil saja kosong dan beliau minta ganti hari Sabtu pagi. Kan itu kan pasti atas persetujuan teman sekelas ya jelasnya. Terus dosen yang kedua ini masuk, otomatis Mbak Indah baru bangun tidur karena molor di pagi hari. Terus kuliahnya disambi dengan kira-kira apa kalau bangun tidur, duduk, mendengarkan atau perlu juga masih bersih-bersih? Kalau itu ya saya kan join, tapi ya masih rebahan Bu. Ya mungkin efek ya kalau bangun pagi terlalu siang itu memang malasnya nambah-nambah. Nah dan kira-kira perlu diperbaiki nggak itu? Iya Bu, pastinya Bu. Oke, itu jadi poin pertama, molornya harus dikurangi gitu ya. Terus misal nih dosen tadi ada tugas, terus tugasnya itu kita buat secara buat makalah. Kira-kira waktu Mbak Indah dengar dosen bilang ada tugas buat makalah, dikumpulkan 1 minggu, dikumpulkan Senin depan, itu kira-kira kapan Mbak Indah mengerjakannya? Mungkin hari Sabtu kalau nggak Minggu. Sebentar, hari Sabtu atau Minggu. Sabtunya kan tag ya.
dan video tugas tadi. Berarti habis tes langsung ngerjakan gitu ya? Ya lihat kondisi, bukan teksnya itu nggak harus hari Sabtu, kan bisa hari Minggunya. Oh iya, pokoknya itu kan Sabtu pagi kan dibuat kuliah tadi, yang pagi kan kosong ya. Berarti menyempatkan kita pindah saja ke Minggu gitu ya. Terus Minggu ini kan paginya bangun tidur kira-kira jam berapa? Kalau punya niatan besok aku mengerjakan tugas sama tag video. Ya kan tag video kan sudah janjian, jadi saya bangunnya pagi. Gitu. Jadi masih sempat ya kalau mengerjakan tag video lalu mengerjakan. Nah, jadi sebenarnya ini Mbak Indah sudah tahu apa namanya, di mana yang harus diperbaiki, terus apa yang harus dilakukan. Mbak Indah juga sudah bisa menentukan planningnya. Planning Mbak Indah kedepannya untuk mengatasi masalah yang Mbak Indah alami ini juga sudah tahu ya. Jadi kira-kira nih ya, di otak sudah tersusun apa belum rencana-rencana secara rutinnya nih, mulai besok lah, kita anggap mulai besok nih kita terapkan seperti itu, kira-kira bisa apa Mbak? Kalau dicoba ya mungkin bisa. Oke, nanti Ibu akan terus memantau perkembangan dari itu ya, apa namanya, rencana sama planningnya Mbak Indah tadi. Karena Mbak Indah kan sudah menyebutkan pertama tadi 1 hari 1 tugas, itu keinginannya. Terus planningnya itu bisa menggunakan waktu luang untuk mengerjakan tugas. Nah, saya akan terus memantau dimulai hari besok ya, dimulai dari besok. Nah, karena hari ini kan kita anggap Sabtu ini ya, istirahat dulu. Jadi minggunya bisa mulai mengerjakan tugas yang kemarin sudah. Kira-kira berapa tugas yang belum dikerjakan minggu kemarin? Ada dua. Oh, nggak terlalu banyak juga ya? Iya, masih belum. Oke, berarti minggu mengerjakan 2 tugas. Dari mulai besok saya kalau Mbak Indah bisa gini, saya akan pantau terus. Nanti kalau kelihatan online berarti Mbak Indah nggak sibuk gitu ya. Oke, nanti terus komunikasi dengan saya, karena proses konseling kan bukan hanya 1 pertemuan. Nanti untuk evaluasinya kita bisa pertemuan selanjutnya. Karena hari ini jamnya udah mepet ya, jadi cukup dulu sampai di sini. Jangan lupa keinginannya, planningnya dilakukan agar semua keinginan tersebut bisa tercapai. Semoga kita bisa bertemu di minggu depan atau jika ada waktu kosong, dan semoga kita sehat selalu. Terima kasih Mbak Indah ya. Iya Bu, saya juga terima kasih Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya ini dan melakukan konseling bersama saya. Ya, sama-sama.